Assalamualaikum penonton semua. Welcome to our presentation from Group 1. Halo teman-teman, aku mau jelasin nih tentang pengertian dari audit sektor publik. Tapi sebelum kita membahas terlalu jauh, kita harus pahami dulu nih apa sih pengertian dari auditing itu. Pasti penasaran kan? Oke, aku jelasin ya. Auditing merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, kalau itu pengertian dari auditing, jadi audit sektor publik itu apa sih? Audit sektor publik merupakan suatu proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Selanjutnya yaitu cakupan audit sektor publik. Ada beberapa cakupan audit sektor publik yaitu yang pertama, audit umum dan audit keuangan, 2, audit operasional, audit manajemen, audit atas program dan audit kinerja, 3, audit komprehensif, 4, pemeriksaan kemudian, 5, audit khusus, 6, audit atas kecurangan, 7. Evaluasi, 8. Audit pajak, 9. Audit sosial, 10. Audit mutu, 11. Audit tunggal, 12. Audit berbasis risiko, 13. Audit ketaatan, 14. Due diligence audit, 15. Audit lingkungan, 16. Katalisator, 17. Objek pemeriksaan, 18. Electronic data processing, dan yang terakhir 19 yaitu audit eksternal dan audit internal. Setelah kita memahami tentang pengertian dari audit sektor publik dan juga cakupan audit sektor publik, sekarang kita beralih ke objek audit sektor publik. Objek audit sektor publik meliputi keseluruhan organisasi di sektor publik dan atau kegiatan yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki oleh audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Selanjutnya yaitu ideologi audit sektor publik. Ideologi audit dapat diartikan sebagai satu aturan yang bertautan luas antara ide-ide dan keyakinan tentang dunia yang diselenggarakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini auditor, yang diterapkan dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi ataupun organisasi sektor publik. Ideologi audit negara harus bertanggung jawab atas integritas, kinerja, dan kepengurusan, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang berguna untuk menaksir akuntabilitas serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Restu Ananda Kurnia. Yap, materi selanjutnya bakal aku jelasin tentang proses audit sektor publik. Sebelum masuk ke proses audit sektor publik, aku akan menjelaskan terlebih dahulu nih apa itu konsepsi auditing. Konsepsi auditing merupakan hal yang harus dilakukan saat pelaksanaan proses audit. Ada beberapa konsepsi auditing yang dimaksud ialah 1. Pembuktian yang cukup, 2. Memeriksa dengan hati-hati, 3. Penyajian yang wajar. Penyajian ini berkaitan dengan ketepatan akuntansi, pengungkapan yang cukup, dan kewajiban pemeriksaan. 4. Bebas, mampu bertindak jujur dan objektif. 5. Berbuat atau bertindak sesuai dengan kode etik. Ini nih yang ditunggu-tunggu, yaitu proses audit sektor publik secara umum terdiri dari 3 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Baik, selanjutnya bakal aku jelasin satu persatu ya teman-teman. Pertama, perencanaan audit. Perencanaan audit yang baik merupakan faktor penting bagi bukti audit yang cukup dan kompeten pendukung isi laporan audit. Adapun tahap perencanaan audit sektor publik yaitu 1.
pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik. Kedua, penentuan tujuan dan lingkup audit. Ketiga, penilaian resiko. Keempat, penyusunan rencana audit. Kelima, penyusunan program audit. Yang kedua, pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dilakukan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal dengan melakukan pengujian audit terhadap bukti yang terkumpul. Terdapat dua pengujian audit, yaitu pengujian dengan prosedur analitis seperti pengujian substantif dan pengujian berstandar pada pengendalian internal pengujian substantif. Lalu dari pengujian tersebut menghasilkan kertas kerja. Dan yang terakhir, pelaporan hasil pelaksanaan audit. Pelaporan audit dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kertas kerja yang sudah dibuat pada proses pelaksanaan audit. Informasi yang diperoleh dari analisis hasil audit kemudian disusun menjadi laporan audit dan laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, aku akan memberitahu tujuan dari penyajian laporan audit. Pertama, merekomendasikan perubahan. Kedua, mengkomunikasikan temuan dalam audit baik berupa penyimpanan maupun salah saji. Ketiga, untuk memastikan bahwa pekerjaan auditor telah benar-benar didokumentasikan. Keempat, untuk memberikan keyakinan kepada manajemen mengenai aktivitas mereka. Dan yang terakhir, menunjukkan kepada manajemen bagaimana masalah mereka dipecahkan. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Selanjutnya, kita bahas tentang audit sektor publik dan audit sektor bisnis. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba, sedangkan audit sektor bisnis itu dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Nah, di sini ada persamaan antara audit sektor publik dan audit sektor bisnis loh. Persamaannya itu sama-sama terdiri dari audit keuangan, audit kinerja, dan audit investigasi. Selanjutnya, tipe-tipe audit sektor publik. Jenis-jenis audit yang dilaksanakan atas semua kegiatan pemerintahan yang tercermin dalam APBN, APBD, BUMD atau BUMN, serta kegiatan yayasan atau badan hukum lain yang didirikan oleh pemerintah atau mendapat bantuan pemerintah akan dijelaskan. Oke, terdapat dua audit yang diselenggarakan atas kegiatan ini. Aku kasih tahu ya, ada dua, yaitu audit keuangan dan audit kinerja. Audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini didesain untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang digunakan oleh auditor dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik, sesuai sistem, prosedur, dan keuangan yang telah ditetapkan. Audit keuangan program publik. Nah, di sini ada tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen, yaitu merupakan ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Audit kinerja sektor publik. Nah, di sini audit kinerja mencakup audit tentang ekonomi, efisiensi, dan program. Yang pertama, aku jelasin tentang audit ekonomi dan efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi ini menentukan apakah yang pertama, entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisiensi. Yang kedua, penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisienan. Yang ketiga, entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehematan dan efisiensi. Lalu yang kedua ada audit program. Audit program mencakup penentuan yang pertama, tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan. Yang kedua, efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau fungsi instansi yang bersangkutan. Yang ketiga, apakah entitas yang diaudit telah mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program atau kegiatannya. Audit investigasi. Aku jelasin pengertian audit investigasi dulu ya. Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu. Periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang. Dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan.
Di sini dijelasin juga untuk tujuan audit investigasi, yaitu untuk mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat. Nah, ada sumber informasi audit investigasi. Yang pertama, pengembangan temuan audit sebelumnya. Yang kedua, adanya pengaduan dari masyarakat. Yang ketiga, adanya permintaan dari Dewan Komisaris atau DPR untuk melakukan audit. Misalnya karena adanya dugaan manajemen atau pejabat melakukan penyelewengan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Henny. Halo semuanya, jadi di sini aku akan melanjutkan penyampaian dari rekan-rekan kelompok 1. So, materi selanjutnya yaitu mengenai lingkungan audit sektor publik. Dalam arti luas, sektor publik merupakan bidang yang membicarakan metode pengelolaan negara. Sedangkan dalam arti sempit, sektor publik dapat diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sektor publik merupakan disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain, tergantung perbedaan sudut pandang, baik itu politik, administrasi publik, sosiologi, hukum, dan ekonomi. Next, mengapa perlu dipelajari secara terpisah mengenai pendekatan audit sektor publik? Nah, di sini teman-teman harus tahu, jadi banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam pekerjaan audit. Namun, secara garis besar, pekerjaan audit dapat dilaksanakan dengan menggunakan 3 pendekatan sebagai berikut. Pertama, audit transaksi atau coaching. Pendekatan ini meliputi coaching atau pembuktian seluruh transaksi yang terjadi setelah melihat dokumen atau bukti yang ada. Kedua, audit neraca. Pendekatan ini meliputi verifikasi seluruh aktiva dan kewajiban yang disajikan dalam neraca. Ketiga, yaitu audit sistem. Dalam pendekatan ini, auditor melakukan pengujian sistem akuntansi dan sistem pengendalian klien lainnya, atau sistem pengendalian internal. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah sistem tersebut dapat digunakan. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai elemen dan isu utama audit. Dalam akuntansi dan auditing di organisasi sektor publik, hubungan antara akuntansi dengan auditing merupakan suatu hubungan yang tertutup. Auditor selalu menggunakan data-data akuntansi dalam melaksanakan kerja auditing. Mungkin di sini teman-teman ada yang penasaran nih, apa aja sih kegiatan audit sektor publik? Jadi, kegiatan audit sektor publik meliputi perencanaan, pengendalian, pengumpulan data, pemberian opini, dan pelaporan. Dalam kegiatannya pun terdapat yang namanya objek audit, di mana objek audit ini merupakan pengorganisasian entitas yang meliputi 2 aspek, yaitu bagaimana hubungan eksternal dan hubungan internal yang ada dalam organisasi. Kemudian pembahasan mengenai peran auditor sektor publik. Menurut Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yang dimaksud dengan pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam peranannya, tugas auditor sektor publik adalah melakukan audit atau pemeriksaan terhadap organisasi sektor publik mengenai kewajaran keuangan maupun kinerja organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, auditor berhak mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pendapat yang akan diberikan. Dan auditor sektor publik juga bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan organisasi tersebut bebas dari salah saji secara material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Dalam hal ini, auditor dapat memperoleh keyakinan yang memadai, namun bukan mutlak bahwa salah saji secara material terdeteksi. Selanjutnya, kualifikasi auditor sektor publik. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor sektor publik tentunya harus memenuhi persyaratan kemampuan atau keahlian sebagai seorang auditor. Di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN, pernyataan standar umum pertama disebutkan bahwa pemeriksa atau auditor secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Oleh karena itu, setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan, setiap 2 tahun harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan profesional berkelanjutan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan. Sekian materi yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Quratul A'yuni.
Oke kawan-kawan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pastikan kawan-kawan semua tetap fokus dan gak mengantuk dalam mendengarkan materi-materi yang akan saya sampaikan. Adapun materi-materi yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Materi yang pertama mengenai mekanisme auditor sektor publik. Kalian tahu nggak sih bahwa BPK sebagai auditor sektor publik dari organisasi sektor publik pemerintah terdiri dari 9 orang anggota auditor sektor publik. 9 orang tersebut merupakan susunan keanggotaan BPK yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Kemudian berbicara mengenai masa jabatan, BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu pengangkatan auditor sektor publik. Pada organisasi sektor publik, pemerintah anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kemudian DPR memulai proses pemilihan anggota BPK yang baru terhitung sejak diterimanya surat dari BPK tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan anggota BPK. Jika tadi kita membahas mengenai pengangkatan auditor sektor publik, sekarang kita akan membahas mengenai pengunduran diri seorang auditor sektor publik. Selama menjalankan tugas, ada kemungkinan seorang auditor mengajukan pengunduran diri dari posisinya. Nah, saat mengajukan pengunduran diri, auditor harus memberitahu dan mengajukan permohonan tidak hanya kepada organisasi sektor publik yang mempekerjakannya, tapi juga pada lembaga nasional dan komisi pasar modal yang mempunyai kepentingan atas masalah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai remunerasi auditor sektor publik. Sebagai mahasiswa, kita pasti bertanya-tanya, berapa sih gaji untuk menjadi seorang auditor? Nah, di sini aku kasih tahu ya bahwa jumlah upah menjadi seorang auditor dibayarkan dan ditetapkan oleh pihak yang membuat persetujuan atau pihak yang menunjuk auditor untuk melaksanakan jasa audit, di mana pemberian upah atau gaji auditor didasarkan pada pekerjaan yang dilakukan dan semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dan harus diungkapkan atau dilaporkan dalam laporan tahunan. Materi selanjutnya yaitu isu-isu utama di audit sektor publik, di mana terdapat beberapa hal yaitu prosedur, bukti, dan asersi keuangan dan kinerja. Materi selanjutnya yaitu kode etik auditor sektor publik. Apa sih yang dimaksud dengan kode etik auditor? Kode etik auditor adalah prinsip dasar atau nilai-nilai yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan audit, di mana kode etik auditor ini diterbitkan oleh Intosia yang merupakan organisasi BPK sedunia dalam tahun 1998. Kemudian, apa sih tujuan Intosia dalam menerbitkan kode etik auditor? Tujuannya yaitu sebagai pedoman bagi semua auditor sektor publik dalam melaksanakan tugas auditnya. Materi yang terakhir yaitu mengenai permasalahan terkini auditor sektor publik. Salah satu permasalahan dalam proses pelaksanaan audit sektor publik adalah keterbatasan penggunaan dana. Yang kedua, banyaknya bermunculan kritikan-kritikan mengenai profesi auditor. Selanjutnya muncullah pertanyaan, mengapa terjadinya kritikan-kritikan dan permasalahan terhadap auditor sektor publik? Hal tersebut terjadi karena banyaknya kegagalan-kegagalan perusahaan, contohnya yaitu kecurangan atau manipulasi laporan keuangan yang dilakukan perusahaan hingga berujung pada kebangkrutan karena kegagalan auditor dalam memberikan pendapat yang benar. Sekian materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, Comment and subscribe. karena itu bentuk dukungan kalian untuk kita. Bye. Wassalamualaikum. Berikut ini kami menampilkan Blackpink, Pink Venom. Selamat menyaksikan.